Ya, kita lihat aja nanti ya seperti apa sampai mana saya bisa memberikan materi di hari ini. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke rantai Markov atau Markov chain. Kalau di awal, pertemuan awal, kita sudah bahas tentang masalah jaringan, yang mana kita juga sempat senggol sedikit tentang apa itu rantai ya. Secara kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita udah tahu rantai itu seperti apa gitu ya. Rantai itu kan saling berhubungan ya antara satu dengan yang lain. Itu. Nah, di sini nanti apa yang disebut itu dengan rantai Markov. Markov ini siapa sih gitu ya? Markov ini ya penemunya ya, penemu dari teori rantai Markov ini. Nanti kan digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang seperti apa ya. Kalau di sebelumnya kita juga bicara tentang pemrograman dinamis. Kalau pemrograman dinamis kemarin kita punya masalah deterministik dan probabilistik ya, deterministik dan probabilistik. Deterministik itu bersifat pasti ya, nilai-nilainya bersifat bilangan bulat gitu ya, kayak jumlah motor misalnya, jumlah motor, jumlah pulpen gitu, itu kan bulat, bukan dalam bentuk desimal atau sesuatu yang bisa diukur. Beda dengan misalnya panjang, berat, volume, itu kan secara nilai pun ada nilai desimal yang terkandung di situ yang harus diukur dulu untuk mendapatkan nilainya. Itu bedanya discrete, continue. Lalu ada juga deterministik, probabilistik. Probabilistik kita punya peluang ya, punya kemungkinan, probabilitas. Jadi berapa atau seperti apa keputusan pada tahap berikutnya jika peluangnya tadi pada tahap sebelumnya itu diketahui gitu ya. Jadi itu untuk probabilistik. Sekarang kita masuk ke stokastik ya. Jadi pada rantai Markov ini kita punya proses stokastik. Ya, kita punya proses itu kan adalah suatu urutan kejadian ya untuk menghasilkan sesuatu, misalnya proses produksi, proses manufaktur, berarti kan di situ ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Nah, di sini kita punya proses stokastik, di mana stokastik ini nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi kejadian di masa datang berdasarkan kejadian pada hari ini. Seperti di pemrograman dinamis ya, jadi kita punya tiap tahap, di mana tiap tahap itu untuk input di tahap berikutnya itu merupakan output dari tahap sebelumnya ya. Jadi itu bisa saling berhubungan, saling berantai gitu ya. Nah, sini juga sama untuk stokastik. Nanti bedanya ada kita punya ada fungsi waktu di sini, ada fungsi waktu dan juga state ya. Kalau kemarin di pemrograman dinamis kita hanya bicara tentang state atau status ya, dan ada tahap. Di sini kita punya fungsi waktu. Jadi kita bicara tentang fungsi waktu pada rantai Markov. Jadi sebelum masuk seperti apa itu rantai Markov, kita perlu tahu dulu proses stokastik ya, atau stokastik proses. Proses stokastik ini adalah himpunan variabel random atau variabel acak T, di mana indeks T ini bergerak pada suatu himpunan T. T ini adalah waktu. Ya. Jadi di sini X ini adalah suatu nilai, ya, himpunan variabel acak, nilai yang kita dapatkan pada suatu waktu T. Misalnya, kemarin kita sempat bahas tentang inventory ya, inventory berapa banyak jumlah persediaan kita pada saat bulan ke-1 misalnya, lalu pada saat bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kan termasuk salah satu contoh masalah deterministik ya, karena kita waktunya itu 41, jumlahnya juga bisa kita hitung. Nah, di sini untuk proses stokastik itu adalah himpunan. Himpunan kita sudah bahas juga ya, himpunan itu adalah kumpulan dari elemen-elemen. Berarti ada beberapa ya. Misalnya T-nya ada 6 ya, waktu kita ada 6, berarti kita punya X-nya 6 gitu ya. Berarti kita punya X1, X2, X3 sampai X6. Nah, dari himpunan variabel itu, itulah yang disebut dengan proses stokastik. Ya, jadi proses stokastik tadi adalah himpunan variabel random pada suatu waktu dengan indeks T. Ya. Nah, di sini kita punya klasifikasi proses stokastik. Di sini kita punya waktunya discrete. Waktunya discrete dan waktunya continue. Dan juga kita punya status discrete dan status continue.
Mungkin yang akan dibahas dua ini untuk waktu discrete, status discrete, dan waktu continue untuk status discrete. Status discrete ini tadi kita punya X tadi ya, X, XT tadi ya. XT tadi adalah statusnya, status nilai yang akan kita cari ya pada saat jika waktunya discrete dan jika saat waktunya continue. Contoh pada saat waktu discrete, status discrete. Misalnya banyaknya produk yang terjual pada hari ke N ya, misalnya banyaknya produk yang terjual pada hari ke N. Nah, kenapa bisa dikatakan status discrete dan waktu discrete? Kita punya banyaknya barang tadi, banyaknya barang. Saya tulis dulu. Banyaknya barang yang bisa kita jual ya pada saat hari ke T, hari ke N. Kita punya T tadi adalah fungsi waktu. Kita punya fungsi waktu berarti dan waktunya juga discrete. Discrete berarti kan nilainya itu tepat ya. Nilainya itu bulat. Berarti nggak mungkin dong hari 1,5. Hari kan kita punya hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Kita tidak punya hari ke-1,5, 0,5, dan seterusnya kita tidak punya ya. Nah, di sini contohnya banyaknya, sebentar. Banyaknya produk yang terjual pada hari tertentu. Lalu kalau untuk waktunya yang discrete, yaitu tadi harinya. Hari itu discrete. Karena kita punya kan hari ya hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ya kesekian ya. Itu contoh untuk discrete, waktu discrete, status discrete. Lalu kalau untuk contoh, apa lagi tadi? Waktu discrete, waktu continue status discrete, misalnya itu banyaknya pengunjung atau banyaknya kendaraan yang masuk pada pintu tol ITERA misalnya seperti itu ya. Nah, itu jadi kita punya statusnya itu berupa banyaknya mobil, yang mana banyaknya mobil itu bisa kita hitung, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan waktu yang kontinu itu selama rentang waktu. Jadi misalnya berapa banyak jumlah kendaraan yang masuk pada gerbang tol ITERA dari pukul 10 sampai pukul 12. Nah, rentang waktunya itulah yang disebut dengan waktu kontinu. Sedangkan status yang discrete tadi adalah jumlah banyaknya mobil tadi, banyaknya mobil yang masuk ke gerbang tol itu. Nah, itu untuk status discrete dan waktu kontinu. Oke, kalau di sini tadi banyaknya produk yang terjual. Produk terjual tiap hari ke N ya. Ke N. Kalau kita gambarkan secara grafik, berarti di sini saya gambar secara grafik. Sini kita punya, ini adalah waktu ya. Ini waktu, saya tulis W. Sini adalah S. Jadi pada hari ke-1, misalnya yang terjual kita ada 10 di sini. Hari kedua, kita yang terjual ada 5. Hari kedua, 5. Hari ketiga, 4, dan seterusnya ya. Nah, kalau secara grafik kita gambarkan seperti ini. Jadi, di setiap satu waktu dia akan tepat satu status ya. Dia akan berjenis discrete ya untuk statusnya. Lalu kalau untuk waktu continue dan status discrete tadi adalah banyaknya kendaraan yang masuk gerbang tol ya. Gerbang tol pada interval waktu pada jam 10 sampai jam 12 misalnya seperti itu. Di sini kita gambarkan grafiknya. Misalnya ini kita punya di sini ada fungsi waktu. Di sini kita punya statusnya. Di sini ada misalnya ini 10 ya, 10, 11, 12. Berarti kita hitung nih dari jam 10 sampai jam 12 itu ada berapa banyak mobil yang masuk ke tol tadi. Misalnya ada 200 ya, 200 mobil, berarti 200 itu di sini misal ya, kita tulis 200 berarti dari
waktu jam 10 sampai 12, jam 12 itu grafiknya akan seperti ini. Ya, nanti misalnya lagi kita lihat lagi dari jam 1 sampai jam 2 nanti misalnya lebih banyak lagi. Jadi jam kan di sini 13 sampai 14. Berarti di sini grafiknya. Kalau misalnya di sini 300 ya. Grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini untuk waktu continue dan status discrete. Jadi bedanya itu continue dan discrete untuk status dan waktunya. Kalau status ya berarti jumlah atau statusnya itu bisa kita hitung ya, seperti banyaknya produk, banyaknya kendaraan, itu bisa kita hitung. Dan waktu itu tepat satu ya, kayak hari itu kan waktu itu kan kalau hari kan tepat satu satu, hari kedua, hari ketiga, hari Senin, Selasa dan lain-lain. Kalau waktunya continue dia berada dalam interval itu untuk waktu. Jadi antara waktu jam 10 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 3 itu berupa waktu continue. Ya, dua ini yang akan kita bahas pada materi rantai Markov ini ya. Mungkin saya kasih contoh lagi untuk status continue dan waktu discrete. Kalau status continue berarti misalnya jumlah produk tadi. Kalau jumlah produk kan kita nggak bisa bikin dalam bentuk pecahan ya. Misalnya kita bicara tentang volume. Volume apa ya? Volume air yang mengalir pada hari ke-1, 2, dan 3. Nah, itu kan kalau waktunya kita discrete ya, karena kita punya hari 1, hari 2, hari 3. Dan statusnya yang continue tadi berupa volume. Karena kalau volume kan nggak bisa kita langsung lihat ya, nggak bisa kita langsung hitung satu. Volumenya 1, 2, 3 kan harus kita ukur dulu untuk volume. Nah, itu contoh untuk status continue dan waktu discrete. Kalau status continue, waktu continue, ya dia nanti untuk fungsinya nanti akan berupa fungsi continue ya. Mungkin sudah pernah belajar di matematika dasar tentang kontinuitas ya. Kalau misalnya yang ini saya gambarkan, di sini kita punya fungsi waktu, di sini kita punya statusnya tadi, di mana statusnya itu ya. Kalau waktu discrete kita punya satu ya, masing-masing satu. Ya misalnya ini adalah contohnya ya tadi volume air ya, volume air yang mengalir pada saluran irigasi mana pada hari ke-1, misalnya hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Lalu kalau untuk contoh status continue, waktu continue, berarti kita punya statusnya itu misalnya volume lagi ya, volume waktunya continue. Berarti kalau waktu continue kita punya rentang, misalnya berapa volume air yang mengalir di saluran mana pada waktu dari jam 10 sampai jam 12 atau dalam waktu 1 bulan. Atau misalnya volume curah hujan dalam bulan Maret misalnya gitu ya. Kan bulan Maret kan kita punya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Itu kan dia punya rentang, punya interval. Makanya kita bisa sebut itu waktunya continue dan statusnya continue. Karena kalau volume tidak bisa kita langsung definisikan jumlahnya berapa. Kan harus kita ukur terlebih dahulu. Yaitu adalah klasifikasi dari proses stokastik ya yang akan kita bahas mungkin untuk hari ini akan kita bahas adalah untuk waktu discrete dan status discrete. Ya, ini contoh proses stokastik, masalah persediaan atau inventory problem yang sudah kita bahas sedikit di pemrograman dinamis kemarin ya. Ya, misalnya kita punya DT. Ini adalah demand ya, demand pada saat waktunya T. Kita punya fungsi waktu T ya. Jangan lupa kalau untuk rantai Markov kita punya fungsi waktu, ada fungsi waktu yang terlibat di situ. Jadi di sini permintaan produk pada minggu ke T ya. T ini kita anggap dia minggu, T-nya 1, 2 dan seterusnya. Kita asumsikan bahwa DT ini adalah variabel random yang independen dan distribusi identik dengan distribusi probabilitas yang diketahui. Ya, ini juga ada sedikit disinggung-singgung tentang statistik ya, distribusi. Saya rasa sudah diajarkan juga ya tentang distribusi ya di statistik. Jadi ada beberapa distribusi untuk variabel atau variabel randomnya.
Nah, kita punya X tadi ya, kita punya himpunan variabel random. Kalau kita punya himpunan variabel random, maka bisa kita sebut ya sebagai proses stokastik. Kita lihat pada masalah ini, kita punya variabel random XT di sini. Kita punya XT, itu jumlah persediaan produk pada akhir minggu ke T, di mana akhir minggunya atau T-nya itu ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana X0 atau jumlah persediaan saat ini itu sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Oke, jadi kita punya kebijakan pemesanan minimum maksimum. S kecil ini minimum, S besar maksimum. Jadi kita punya kebijakan pemesanan jika persediaan di gudang kita paling sedikit 1 atau paling banyaknya 3, maksimalnya 3, minimum 1, maksimal 3. Oke, misal jika jumlah persediaan barang kita itu kurang dari S sama dengan 1, kita punya minimumnya tadi 1, atau tidak ada persediaan, kalau kurang dari 1 kan otomatis 0, nggak mungkin negatif, maka kita pesan barang sebanyak S. S sama dengan 3 S besar ya, maksimumnya. Karena kita punya maksimumnya tadi nilainya itu adalah 3. Berarti kalau kita nggak punya persediaan, kita harus cuma bisa pesan sebanyak 3. Jika kita masih ada persediaan, maka kita tidak melakukan pemesanan. Oleh karena itu, nilai yang mungkin untuk XT tadi atau state-nya tadi untuk variabel randomnya itu adalah 0, 1, 2, atau 3. Kalau misalnya kita di gudang punya 3, berarti kita nggak bisa nggak pesan. Kalau di gudang kita punya 1, kita bisa pesan 2. Ya, ini adalah kemungkinan-kemungkinan alternatif-alternatif kita untuk memesan eh, barang yang bisa kita masukkan ke dalam gudang. Oke, jadi kita tadi punya XT. XT di sini ada variabel random, dan XT plus 1. XT ini adalah pada saat minggu saat ini ya, misalnya ini T-nya sama dengan 1. Kita punya persediaan saat ini. Kita ingin melihat berapa persediaan yang harus kita sediakan pada saat waktunya itu T plus 1. Berarti kalau misal T-nya bergerak dari 1, berarti X2-nya itu berapa gitu ya. Kita lihat, kita punya 2 kemungkinan di sini. Kita akan memprediksi pada saat waktunya minggu kedua, misalnya ya, minggu kedua. Kita lihat maksimum dari jika persediaan kita kurang dari 1 ya, jika persediaan kita kurang dari 1, yang mana artinya kita tidak punya persediaan di gudang, kita X-nya 0, X-nya 0 pada saat itu, kita cari nilai maksimum dari 3 min DT plus 1. Kenapa itu? Karena kita punya tadi maksimumnya 3, kita kurangi dengan jumlah demand pada saat minggu kedua. Ya, kalau kita bicara tentang 1 tadi, 0. Kita cari yang paling maksimum di sini. Mana yang paling maksimum, maka itulah yang kita pilih. Jika kita tidak punya persediaan, ya. Kita tidak punya persediaan. Lalu kalau kita punya persediaannya lebih dari 1, yang mana 1 tadi adalah nilai minimum kita, maka kita cari nilai maksimum dari persediaan saat ini atau XT, kita kurangi dengan permintaan pada saat pada saat minggu T plus 1, ya, 0. Kita cari yang paling maksimum, maka itulah nilai variabel random yang akan kita pilih untuk minggu ke T plus 1. Jadi intinya dalam proses, dalam rantai Markov itu, kita ingin mencari nilai pada saat pada saat masa yang akan datang berdasarkan status kita pada saat ini. Bukan berdasarkan pada saat masa yang lalu ya. Jadi kalau kita punya rentang waktu kan kita punya kemarin, hari ini, besok misalnya ya. Jadi kita ingin prediksi berapa nih yang harus kita siapkan jika permintaannya sebesar X ya, XT, jika persediaan kita pada hari ini tuh sebesar XT-1 ya. Jadi kita nggak bicara lagi tentang XT-2, yang mana XT-2 itu adalah kemarin ya. Jadi kita berdasarkan status kita pada saat ini, maka kita bisa punya probabilitas untuk minggu berikutnya ya, untuk besok. Untuk besok kita bicara hari, misalnya kalau bicara hari kita untuk besok. Jadi intinya status saat ini itu akan menentukan kejadian di masa yang akan datang. Ya, bisa besok, bisa akan datangnya itu
2 hari kemudian, 3 hari kemudian, dan seterusnya. Ya, itu nanti ada langkah-langkahnya, itu ada penjelasannya. Jadi kita tidak berdasarkan dari data sebelumnya. Jadi hari ini adalah saat ini adalah yang menentukan untuk kejadian berikutnya. Itu kalau di rantai Markov. Kalau kita bicara tentang yang inventory kemarin ya, kalau inventory kemarin yang masalah pemrograman dinamis, kita masih lihat dari bulan-bulan sebelumnya ya, bukan cuma dari 1 bulan sebelumnya, tapi dari data masa lalu atau mungkin nanti di peramalan ya, di peramalan tuh kita pasti menggunakan data historis, bukan pasti, salah satunya dengan menggunakan data historis tahun lalu misalnya atau bulan lalu, beberapa bulan ke belakang seperti itu. Beda dengan rantai Markov. Ya, jadi kita punya pemodelan proses juga. Kan tadi kita punya proses stokastik. Proses stokastik tadi adalah himpunan variabel random yang melibatkan fungsi waktu ya. Kita punya beberapa variabel-variabel yang nilainya tadi eh, berupa peluang ya, nilai yang mungkin ya. Beberapa nilai yang mungkin bisa kita pilih dalam himpunan waktu, dalam fungsi waktu. Di situ ada keterlibatan fungsi waktu. Oke, dalam pemodelan proses ini untuk stokastik kita punya beberapa terminologi ya. Kita punya epoch, itu adalah titik waktu saat sistem diamati. Misalnya kita bergeraknya dari hari ini ya, berarti itu adalah epoch kita, titik waktu saat sistem diamati. Jadi kita bergerak dari hari ini, misalnya hari Rabu, berarti kita misalnya nanti akan memprediksi untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya ya. Yang kita sebut epoch tadi adalah hari Rabu, berarti seperti itu. Lalu kita punya status atau state. Nah, itu nilai yang berkaitan dengan kondisi yang mungkin diamati atau nilai variabel random yang mungkin. Tadi kalau kita bicara tentang persediaan tadi kan, kalau kita punya di gudang kurang dari 1 nilai yang mungkin seperti apa, kalau kita punya lebih dari 1 nilai yang mungkin seperti apa untuk jumlah persediaan yang harus kita siapkan ya, seperti itu. Lalu kita punya realisasi proses atau proses realization. Ini catatan dari status yang diamati sepanjang waktu. Jadi dari waktu-waktu yang ingin kita lihat itu kita punya catatannya ya. Misalnya dari minggu 1 kita tuh punya berapa sih persediaan, kalau kita bicara tentang persediaan. Minggu 2 kita punya berapa lagi, minggu 3 dan seterusnya. Itu realisasi proses. Lalu kita punya transisi, yaitu perubahan setiap status. Jadi seperti apa dia berubah dari hari ini ke hari besok, lalu dari hari besok ke besoknya lagi, dari hari besoknya lagi ke besoknya lagi, dan seterusnya ya. Itu ada transisi yang bermain di situ. Ya, itu untuk pemodelan proses. Ya, ini secara ilustrasi ya, realisasi proses tadi adalah catatan ya, catatan dari tiap waktu. Misalnya di sini minggu 1, status kita misalnya kita ini minggu 0 ya, minggu 0 kita punya 1 persediaan. Minggu 1 kita punya statusnya tadi atau persediaan tadi ya, kalau kita bicara tentang inventory kita punya 2, minggu 2 ada 1 dan seterusnya ya. Seperti itu. Ini untuk realisasi proses. Lalu kalau pada struktur ini kita punya transisi tadi ya, perubahan dari status satu ke status yang lain. Oke, jika difokuskan pada struktur, transisi status dapat digambarkan dalam bentuk diagram transisi. Ya, kita punya statusnya tadi 0, 1, 2, atau 3. Nah, transisinya bisa saja dia dari 0 ke 0 pada minggu tertentu ya, pada waktu tertentu. Atau dari 0 dia bisa jadi ke 1, atau dari 0 ke 2, 0 ke 3, dan seterusnya ya. Lalu misalnya saat persediaan kita itu ada 1, bisa saja dia nanti bertambah jadi 2, bisa jadi bertambah jadi 3, atau dia bisa berkurang jadi 0, dan seterusnya untuk masing-masing status ya. Ini adalah diagram transisi. Oke, lalu kita punya probabilitas transisi ya. Jadi kita punya kemungkinan yang bisa kita prediksi ya. Jadi misalnya tadi saat ini kita punya persediaan tadi 1 ya. Jadi kita bisa prediksi dengan mengetahui demand tadi berapa nih yang harus kita siapkan untuk besok jika demand kita sebesar DT misalnya seperti itu ya.
Lalu untuk besoknya lagi kita lihat lagi berapa lagi probabilitasnya dan seterusnya dari waktu-waktu yang ditetapkan. Karena kita tadi bicara tentang waktu diskrit dan status diskrit, berarti kan kita bicara hari misalnya ya, tepat satu hari, hari satu, hari dua, hari tiga, dan seterusnya. Untuk statusnya juga berarti nilainya itu pasti ya, nilainya pasti berarti misalnya jumlah barang, ya tadi kayak jumlah barang, jumlah mobil atau apapun yang bisa kita hitung. Ya, di sini kita punya eh, probabilitas transisi. Nanti kita akan belajar tentang matriks ya. Akan kita bentuk dalam bentuk matriks ya. Kita punya P, matriks P. Ini adalah matriks probabilitas transisi. Di dalamnya ada P11, P12 dan seterusnya. Yang mana baris dan kolom ini adalah menyatakan saat ini dan saat yang akan datang. Jadi misalnya P11, berapa probabilitas pada saat kondisi saat ini itu bersatu-satu dan status saat besok misalnya itu adalah satu. Misalnya satu bisa aja kita definisikan kalau cuaca misalnya cerah, tidak cerah dan lain-lain seperti itu ya. Lalu kalau 1, 2, P12 adalah probabilitas jika kebalik. Jika keadaan pada saat sekarang itu adalah 2 dan besoknya adalah 1 dan seterusnya ya. Jadi probabilitas transisi untuk melihat berapa kemungkinan jika status saat ini 1, status berikutnya 1, status saat ini 2, status besoknya 1 dan seterusnya. Ya, ini cara membuat matriks probabilitas transisi. Ya, kita ada beberapa definisi. Sebentar. Oke, misalkan xn, di mana n itu ada 0, 1, 2, dan seterusnya, itu adalah variabel random. Ya, kita ingat tadi di awal, xn itu adalah variabel random. Proses stokastik adalah himpunan dari variabel random yang terikat dengan fungsi waktu. Jadi ya, saya ulang lagi. Jadi famili dari variabel random disebut proses stokastik waktu diskrit. Ya, karena tadi kita punya xn, di mana xn ini mengandung fungsi waktu atau T ya, sebut T di sini. Maka bisa kita sebut proses stokastik waktu diskrit. Karena waktu kita tadi ya itu berjenis diskrit ya untuk waktunya. Contohnya ya dengan hari. Oke, lalu nilai dari Xn untuk suatu realisasi tertentu dari proses disebut status ya. Kita punya status. Jadi nanti kita punya variabel randomnya itu adalah Xn. Statusnya itu adalah nilainya. Misalnya XN-nya bernilai 1, 2, atau berapapun nilainya nanti itu adalah statusnya ya. Kalau yang lambang XN-nya ini adalah variabel randomnya dan nilai XN-nya itu adalah status ya. Status dari proses pada langkah KN. Lalu jika variabel random XN adalah diskrit, maka proses disebut proses status diskrit. Ya, kita punya proses stokastik waktu diskrit dan punya proses status diskrit. Jadi kita punya fungsi waktu dan status ya. Kita punya status diskrit dan waktu diskrit. Itu secara definisi. Ya, lalu seperti apa bisa kita sebut itu rantai Markov. Jadi tadi kita sudah bicara tentang proses stokastik. Proses stokastik kita punya variabel random xn yang melibatkan fungsi waktu atau t ya. Nah, di mana pada saat bisa kita katakan rantai Markov itu jika kita bisa memprediksi kejadian yang akan datang dengan kejadian hari ini ya. Bisa kita punya sejumlah n ya. N ini tadi adalah misalnya jumlah hari, jumlah waktu kita lah, waktu diskrit kita tadi. Di sini kita akan bicara tentang peluang ya. Berapa peluang jika status kita saat ini ya, status kita saat ini itu sama dengan J. Di sini peluang bersyarat ya, ini tanda peluang bersyarat. Jika status kita pada saat N-1 itu adalah J-1, status pada saat X-2 sama dengan J-2, dan status pada saat X0 sama dengan J0. Misal,
berapa peluang jika demand kita pada saat hari ke-6 misalnya ya, itu sama dengan 3 tadi ya. Bersyarat jika berarti X5-nya sama dengan 2, misalnya, ini misal aja ya. Berarti X5, X3, X4, 1, dan seterusnya sampai X0 sama dengan 0 misalnya ya. Itu akan sama dengan peluang bersyarat jika XN kita atau status kita itu sama dengan JN dengan syarat pada saat N-1 itu sama dengan JN-1. Nah, inilah tadi yang saya bilang, kita bisa menghitung peluang pada pada rantai Markov ini jika kita mengetahui kejadian pada hari ini. Kita ingin memprediksi di masa datang. Ini berarti yang di masa datang ya. Berarti kita punya 1, 2, sampai N. Kita tidak perlu lagi melihat kejadian di masa N-1, N-2, N-3 sampai N sama dengan 0 untuk melihat kejadian di N+1 ini. Kita cukup melihat kejadian pada satu waktu sebelum kejadian yang akan datang itu. Misalnya, kita ingin melihat peluang cuaca ya. Misalnya kita bicara tentang cuaca, peluang cuaca cerah besok hari jika hari ini cerah. Berapa peluang besok akan cerah jika hari ini cerah? Atau berapa peluang besok akan hujan jika hari ini cerah? Atau sebaliknya, berapa peluang besok akan hujan jika hari ini hujan? Atau berapa peluang besok akan besok akan cerah jika hari ini hujan? Ya, seperti itu. Jadi kita cukup berbicara tentang status atau keadaan saat ini untuk melihat kejadian yang akan datang, ya, Pak, itu besok atau besoknya lagi dan seterusnya. Jadi kita nanti punya sejumlah N ya. Itu nanti ada beberapa jenis, nanti ada yang single step dan satu langkah dan beberapa langkah ya. Nah, itulah yang bisa disebut dengan proses Markov waktu diskrit, status diskrit ya. Kita punya waktu diskritnya. Ini tadi adalah N-nya ini ya, mana ini adalah waktu, dan status diskrit itu adalah ini X N ini tadi, yang J ini, nilai J ini adalah statusnya ya, status diskrit. Karena kita nilainya bisa kita hitung secara langsung. Oke, mungkin masuk ke contoh nanti ya. Ya, sekilas lagi tentang probabilitas bersyarat. Kita tadi ini punya probabilitas bersyarat ya untuk rantai Markov. Kita punya peluang pada XN status pada saat sebelumnya itu adalah I, dengan status berikutnya pada N itu adalah J. Itu disebut probabilitas transisi satu langkah. Jadi cuma melihat satu langkah dari hari ini ke besok, gitu ya. Jadi cukup satu hari, atau dari besok ke besoknya lagi, atau besoknya lagi ke besoknya lagi, ya seperti itu ya. Kita punya one step transition dari satu langkah dari I ke J pada langkah N. Lalu jika untuk semua langkah M dan N, itu kita lihat probabilitasnya, probabilitas bersyaratnya, di mana XN sama dengan J, dan status pada saat sebelumnya itu adalah I, dan status yang akan datang itu adalah J, sama dengan variabel random pada saat langkah M itu sama dengan J pada saat masa yang akan datang, dan yang masa sekarangnya itu adalah I, maka rantai Markov dikatakan stasioner, yaitu probabilitas tidak tergantung secara eksplisit pada langkah. Jadi probabilitas transisi satu langkah dapat dinyatakan dengan PIJ ya. PIJ di mana I ini adalah kejadian yang akan datang. Kejadian saat ini, J adalah kejadian yang akan datang. Di sini kita punya peluang bersyarat di mana X1-nya atau yang akan datangnya itu adalah J ya, dan yang saat ini itu adalah I. Oke. Nah, nanti kita akan buat matriks ya untuk probabilitas transisi tadi. Jadi kita punya matriks tadi, matriks bujur sangkar P, itu yang mempunyai elemen PIJ, ya disebut dengan matriks transisi satu langkah atau matriks transisi
Nah, probabilitas transisian langkah itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi PIJN, N ini adalah langkahnya, PIJ ini adalah statusnya nanti ya, statusnya nanti seperti apa, dengan peluang bersyarat jika variabel pada saat kejadian yang akan datang itu adalah J dan status pada saat I hari ini itu adalah I. Ya, ini untuk matriksnya ya, pendefinisian matriks untuk probabilitas transisi satu langkah. Jika statusnya 1 sampai M. Ini satu-satu kita buat matriksnya. Ini tadi adalah N ya, step, langkah. Step atau langkah. Jadi kita buat, ini kan PIJ ya, di dalam sini kita PIJ, berarti kita punya 1 sampai M, 2, ini M, ini 1, 2, M. Ini 1, 1, 1, 2, 1, M, 2, 1, dan seterusnya. Ya, ini saya rasa sudah paham untuk bagaimana membuat matriks ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ketahui statusnya itu 3, berarti kita akan punya matriks 3 kali 3 ya. Jadi kita punya di sini I-nya 1, 2, 3, J-nya 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Oke, lalu kita juga punya persamaan Kepman-Kolmogorov ya. Ya, di sini untuk jika kita ingin memprediksi lebih dari satu langkah ya. Jika kita ingin mencari probabilitas lebih dari satu langkah. Jika N-nya lebih dari 1. Jadi tadi kan kita punya PIJN jika N-nya 1. Sekarang jika N-nya itu di antara 1 dan N ya. Jadi kita lihat dia akan rumusannya kita lihat dari sigma K, di mana K ini adalah langkah. Ya, kalau tadi kita punya langkahnya hanya 1, di sini kita punya nilai P untuk IK di mana N kurang M itu adalah stepnya ya, stepnya tadi dikali PKJ, atau nanti kita jadi jika kita ingin mencari N-nya N3, kalau misalnya tadi kita sudah ketahui P1 ya yang transisi tadi, maka untuk mencari P2, misalnya kita P2 itu akan sama dengan P2 min 1 kali P. Berarti kan P2 itu akan sama dengan P kali P. Berarti nanti kita punya perkalian antara matriks P dikali matriks P. Lalu kalau misalnya P3, kita ingin mencari pada saat langkah ketiga. Berarti kita punya P3 min 1 kali P ya. Jadi kita punya P2 kali P. Ya, ini perkalian, nanti perkalian matriks untuk mencari probabilitas. Oke, lalu penentuan probabilitas transisi ya. Kita lakukan dengan distribusi empiris dan distribusi teoritis. Distribusi empiris ini berdasarkan dari data pada sebelumnya ya, pada sebelumnya. Misal untuk distribusi empiris, kita ambil contoh masalah ramalan cuaca ya. Kita punya data historis tentang data kondisi cuaca tiap hari yang dicatat selama 15 minggu ya. Di sini kita punya, jika status kita itu 1 berarti dia cerah, status kita 2 dia mendung, 3 dia hujan ya. Jadi nanti ini kita definisikan dulu untuk masing-masing statusnya. Berarti kita punya di sini adalah state ya, atau J-nya tadi tercatat selama 15 minggu. Berarti kita lihat minggu ke-1 dari Senin sampai Minggu, minggu 2 Senin sampai Minggu, sampai ke minggu 15 ya. Bagaimana cara membuat matriks transisinya? Probabilitas transisi. Ya, ini kita punya datanya, kita punya data per minggu, sini ada minggu 1, 2, 3, sampai 15. Kita punya hari di tiap minggu, Senin sampai Minggu. Nah, ini statusnya ya, berarti 2 tadi apa? Cerah, mendung, hujan. Oke, berarti pada hari Senin di minggu ke-1, kondisi cuaca kita saat itu adalah mendung tadi ya, mendung. Lalu pada saat hari Selasa berarti hujan. Ini mendung, hujan, mendung, hujan, mendung, hujan, mendung, cerah ya. Tadi kan 1 cerah, 2 mendung, 3 hujan ya. Coba kita lihat pada hari minggu ke-7 hari Rabu, dia statusnya 3. 3 tadi sudah kita definisikan adalah hujan ya. Seperti itu cara melihat datanya.
Oke, lalu kita masuk ke probabilitas transisi ya. Nanti kita bikin. Oke, kita bikin dulu matriks frekuensi transisinya. Hari sekarang, yaitu I, dan hari berikutnya itu adalah J. Jadi kita akan buat nanti matriks PIJ ya. Ini ada matriks P, ini PIJ, P kecil. PIJ. Oke, kita lihat jika hari sekarangnya 1, hari berikutnya 1. Ada berapa frekuensinya? Kita lihat. Jika hari sekarang cerah, besoknya cerah. Kita lihat. Kita urutkan ya dari minggu ke 1. Berarti dari 1 ke 1 ya. Nah, ini kita punya 1. Lalu dari 1 ke 1 lagi. Kita punya 2. Lalu 3. Lalu ini 4. Lalu mana lagi? 5. 6. 7. 8, 9 ya. Kita punya frekuensi jika hari ini cerah, besok cerah itu sebanyak 9. Lalu kita lihat lagi dari data historis tadi, jika hari sekarang itu cerah, besoknya mendung. Kita lihat, berarti sekarang 1, besoknya 2. Kita cari di tabel ini. Hari ini 1, besok 2. 1, 2. Ada 1, mana lagi? 2, lalu 3, 3, 4, ya, 4, 5, ini ya, 5, 6, mana lagi? 7, 7, harusnya 8, tadi saya hitung 8, bentar ya, 1, 2, 3, 4, oh ini 5, 6, 7, 8 ya, ada 8. Jika status hari ini itu adalah cerah, besoknya mendung, dia ada 8 ya. Lalu jika hari sekarang cerah, besok hujan, ada 10 ya, berdasarkan data historis tadi yang diambil selama 15 minggu untuk setiap hari. Oke, kita dapat data-datanya ini 9, 8, 10, 12 dan seterusnya. Lalu kita buat matriks probabilitas transisinya. Ini kita buat dari rasio. Misal pada hari sekarang, jika hari sekarangnya cerah, kita totalkan ini 9, 8, 10, 27. Ini berapa nih? 2, 3, 4, 5. Ini 32 ya. Ya, kita lihat rasionya. Berarti untuk hari sekarang cerah, besok cerah, kita punya rasionya perbandingannya 9/27,33. Jika hari sekarang, besoknya mendung, kita punya 0,293. Hari sekarang cerah, besoknya hujan, itu 9/27, 0, sekian ya. Ya, itu untuk transisi ya, matriks probabilitas transisi dengan distribusi empiris ya. Berarti kita ketahui dulu data historis yang kita peroleh, baru bisa kita buat matriks transisinya, probabilitas transisi. Lalu sekarang kita gunakan distribusi teoritis. Kalau distribusi teoritis ini kita menggunakan rumusan ya, kita menggunakan distribusi teoritis. Kita punya contoh pada masalah persediaan tadi, inventory problem tadi, kita punya DT. DT itu demand kita tadi pada waktu ke T itu mendekati distribusi Poisson ya, distribusi Poisson dengan lambdanya sama dengan 1. Jadi kita tadi punya XT adalah variabel random. Lalu untuk atau persediaan saat ini itu adalah berjumlah J tadi ya. Lalu bagaimana kita bisa menentukan variabel random pada saat T+1. Ini kita punya 2 kondisi. Tadi kita punya kebijakan minimum maksimum, S kecil, S besar tadi. Minimumnya 1, maksimumnya 3. Jadi jika XT kita atau persediaan kita itu kurang dari 1, maka kita gunakan kondisi yang ini. Ya, karena kita tadi punya maksimum 3, kita kurangi dengan jumlah permintaan pada saat waktu T+1. Jadi berapa yang harus kita sediakan di
inventory kita, di persediaan kita. Lalu jika X-nya lebih dari sama dengan 1, berapa jumlahnya gitu ya. Ya, ini untuk T, 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Ya, kita punya matriks transisi ya tadi ya. Eh, probabilitas transisi ya. Ya, ini kita punya P00. Berarti kalau P00, jika status saat ini 0, saat ini 0, lalu saat akan datangnya juga 0. Berarti kalau kita bicara inventory, jika saat ini eh, inventory kita atau persediaan kita itu 0, maka berapa probabilitas jika besok juga 0 untuk inventory kita ya. Dimana untuk mencarinya kita gunakan probabilitas bersyarat. Jika XT plus 1-nya sama dengan 0, dengan syarat XT-nya itu sama dengan 0. Ya, ini kita punya matriksnya ya. Oke, bagaimana cara perhitungannya? Ya, kita punya distribusi Poisson tadi ya. Distribusi Poisson, eh, ya kita punya persamaan distribusi Poisson tuh ini ya. Lambda K, min lambda per, ya saya rasa sudah diajarkan ya di statistik mungkin ya. Sepertinya sudah ya untuk distribusi Poisson, binomial, normal, dan lain-lain itu sudah diajarkan ya. Oke, kita cari untuk nilai P00 ya. Untuk elemen P00, kita punya matriks bersyarat jika peluang kita yang akan datang itu, status kita yang akan datang itu 0, dan saat ini juga adalah 0. Jadi kita punya kondisi ini ya. Kita lihat, kalau status kita saat ini 0, berarti kita gunakan yang pertama. Ya, kalau status kita lebih dari 1, misal XT kita itu 2, berarti kita gunakan yang di bawah ya. Oke, jika XT kita sama dengan 0, maka XT plus 1 kita gunakan yang ini ya. 3 min DT plus 1,0. Supaya XT plus 1 yang ini sama dengan 0, karena kita butuh, ini kita sudah kita ketahui 0, kita butuh ini 0. Berarti untuk DT plus 1-nya itu harus lebih dari sama dengan 3. Ya, kalau misalnya DT min 1-nya, misalnya kita max ya, 3 kurang, misal DT min 1-nya itu kita kurang dari 3, misalnya 2,0. Ya, berarti kan ini maksimum dari 1,0. Otomatis kita ambil 1, tidak memenuhi ya, karena kita ingin cari ini 0. Jadi maksimal kita harus punya DT plus 1-nya itu adalah 3 ya, 3. Jadi kan kalau kita ganti ini 3, itu kan 0,0 ya, berarti nilainya untuk XT plus 1-nya juga adalah 0. Maka bisa memenuhi probabilitas ini. Lalu untuk mencarinya kita gunakan tadi distribusi Poisson ya. Poisson tadi. Ya, ini kembali ingat lagi statistiknya. Saya nggak akan bahas statistiknya ya seperti apa. Jadi untuk mencarinya P00, kita cari peluang jika DT plus 1-nya itu lebih dari sama dengan 3. Ya, D1 kurang P, DT plus 1 kurang D2. Kita gunakan rumusan ini ya untuk distribusi Poisson. Berlaku hal yang sama juga untuk matriks-matriks berikutnya. Jadi kita punya P00, P01, P02, P03, dan seterusnya ya. Saya di sini P10. Berarti berapa peluang jika status di gudang kita itu 1, ini ya, saat ini yang di depan ini saat ini atau I, dan status gudang kita pada besok atau minggu berikutnya itu sama dengan 0. Berarti kita punya kondisi yang di bawah ya, jika status gudang kita saat ini lebih dari sama dengan 1 ya, dari sama dengan 1. Oke, nih kita ambil maksimum 1 min DT, 0. Supaya XT plus 1-nya itu sama dengan 0, maka DT plus 1-nya harus sama dengan 1 ya. Kalau DT plus 1-nya 0, ya berarti kan 1 kurang 0, 1,0, berarti XT plus 1-nya nggak jadi 0 ya. Supaya jadi 0, DT plus 1-nya harus kita buat lebih dari sama dengan 1, berarti 1 kurang 1,0. Berarti kan 0,0, sehingga XT plus 1-nya bisa kita peroleh nilainya 0. Ya, masih dengan cara yang sama untuk distribusi Poisson. Diingat kembali ya, untuk distribusi Poisson. Jadi P10 untuk probabilitas dengan demand-nya tadi lebih dari sama dengan 1. Ya, ini nilainya nanti bisa dicari.
Ya, sama seterusnya untuk setiap elemen matriks ya. Jika status saat ininya I dan status masa yang akan datang itu adalah J ya. Sehingga kita peroleh matriks P-nya, di mana ini kita punya satu langkah, one step ya. Ini kita tuliskan kan tadi kita punya Pn ya, Pn. Sini ada P00, P10 dan seterusnya. 01 ya, kolom baris berarti bentar. Ya, 01, 02, 03 dan seterusnya ya. Ini 01, 2, 3. 01, 2, 3. Ya, nilai-nilai yang ada di sini diperoleh dengan distribusi Poisson tadi ya. Ya, itu contoh untuk membuat matriks transisi, probabilitas transisi dengan distribusi teoritis. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan sedikit lagi, ada yang ingin ditanyakan? Cukup bingung? Capek ya, banyak banyak rumus. Oke, paham? Cukup paham? Nggak ada yang jawab? Lanjut. Hmm, ya, udah sih materinya ya. Sedikit ya. Tadi kalau kita punya one step ya, sekarang yang masuk ke n langkah. Kita punya n step. Yang tadi juga saya jelaskan, kalau n-nya misalnya 2. Berarti kan kalau n-nya 2, P2 itu sama dengan P2 min 1 kali P. Lalu kalau P3 berarti P2 kali P gitu ya. Itu untuk probabilitas transisi n langkah. Nah, ini contoh perhitungan untuk probabilitas transisi langkah ke n. Tadi kita punya matriks P-nya. Ini matriks P1 ya. 0,80 dan sekian. Ya, ini kita punya matriks P. Jika kita ingin mencari langkah kedua, di P2, berarti di sini kita, ini kan P2 min 1 dikali P. P2 min 1 kan berarti P ya. P1, P1-nya tadi adalah yang ini. Berarti P kali P. Perkalian matriks ya. Perkalian matriks perlu diingat lagi ya. Kembali lagi ke perkalian matriks seperti apa untuk mendapatkan hasilnya. Di sini kita punya matriks 4 kali 4. Ini juga matriks 4 kali 4 ya. Kita kalikan, ya saya rasa cara perkalian matriks harusnya sudah paham ya, karena sudah dipelajari di TPB ya, untuk perkalian matriks. Semoga masih ingat untuk perkalian matriksnya. Jadi kan untuk perkalian matriks, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Baris untuk ini ya. Kalau yang ini baris pertama, kolom kedua, berarti kita kalikan baris pertama, kita kalikan dengan kolom kedua. Lalu untuk mendefinisikan baris pertama, kolom ketiga, kita kalikan baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya ya. Kita kalikan, jumlahkan. Berarti kan untuk 0,249 ini 0,080 kali 0,080 ditambah 0,18 kali 0,6, 0,36, 0,26 tambah 0,36 kali 0,6 ya, 0,08 ya, seperti itu untuk mencari nilai matriks ya, nilai matriks dari probabilitas transisi langkah ke N. Ya, jika jumlah persediaan saat ini 0, maka probabilitas jumlah persediaan sama dengan 3 pada 2 minggu berikutnya adalah 0,165. Mana ini 0,165 nih. Jika persediaan saat ini 0, kan di sini tadi adalah I ya. Ini berarti 0. Sebentar. 0, 1, 2, 3. Lalu ini adalah pada saat berikutnya ya. 0, 1, 2, 3. 2 minggu berikutnya kan kita punya 2 langkah ya. Ini untuk menghitung probabilitas pada saat 2 minggu berikutnya. Kalau yang ini kan pada 1 minggu berikutnya. Jadi jika persediaan saat ini 0, berapa probabilitas jumlah persediaan kita 3 pada 2 minggu berikutnya adalah sebesar 0,165. Atau saya beri contoh, jika saat ini persediaan kita itu sebanyak 2, berapa probabilitas kita pada 2 minggu berikutnya itu sebanyak 2. Berarti probabilitasnya sebesar 0,319 ya. Seperti itu cara bacanya. Ini untuk
2 minggu berikutnya. Berarti yang ini untuk 1 minggu berikutnya. Oke, kita buat 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Misalnya pada saat ini persediaan kita itu 3, berapa probabilitas kita pada 1 minggu berikutnya itu sebanyak 3. Berarti kita punya probabilitasnya sebesar 0,368. Ya, tahu pada saat persediaan sekarang itu sebanyak 2, berapa jumlah persediaan pada saat 1 minggu berikutnya itu sama dengan 1, sebesar ini, 0,368. Ya, seperti itu untuk perhitungan probabilitas transisi langkah ke N. Dan tadi one step ya, ada yang 1 langkah, ada yang 2 langkah. Jadi kan bisa menentukan lebih dari 1. Yang penting jenisnya itu diskrit. Dia bernilai ya, nilai yang dapat dihitung. Apalagi hari. Hari kan nggak mungkin, ya itu tadi, nggak mungkin 1,5 hari, 2,5 hari, minggu juga gitu ya. Jadi tepat untuk menghitung waktunya yang berjenis diskrit. Oke, ya mungkin sampai situ ya untuk materi hari ini. Ini nanti berikutnya akan saya lanjutkan di minggu depan ya, karena saya nggak bisa lama untuk hari ini.